Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sedang bersiap untuk beraksi, balap liar di jalur Trans Sulawesi dibubarkan petugas. Lansia terjatuh dari tebing setinggi 10 meter, evakuasi berlangsung dramatis. Aksi penolakan terkait RUU penetapan kawasan hutan negara di wilayah adat berakhir ricuh. Aksi penolakan terkait RUU penetapan kawasan hutan negara di wilayah adat berakhir ricuh dan anarkistis. Ratusan pendemo menduduki kantor DPRD Sinjai dan merusak sejumlah fasilitas. Masa Aliansi Masyarakat Adat Nusantara melampiaskan amarahnya dengan merusak fasilitas yang ada di dalam ruangan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Kabupaten Sinjai. Ratusan pengunjuk rasa yang berasal dari kecamatan Desa Bontokatute dan Desa Barambang mendatangi kantor DPRD Sinjai untuk menyuarakan penolakan terkait rancangan Undang-Undang Penetapan Kawasan Hutan Negara di wilayah adat. Awalnya aksi terjadi di depan kantor DPRD Sinjai selama 4 jam. Emosi karena tak satupun anggota legislatif menemui pendemo. Massa lalu masuk dan menduduki kantor DPRD Sinjai. Aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi juga tak bisa berbuat banyak karena jumlah massa yang lebih banyak. Jumlahnya ratusan orang yang dari Desa Baramban dengan Desa Bontokatute mendesak DPRD untuk melakukan RDP dengan menghadirkan stakeholder atau instansi-instansi yang terkait, khususnya yang ditunjuk sebagai panitia kemarin yang implementasinya Perda itu ada turunannya ini peraturan bupati yang diimplementasikan melalui SK Bupati untuk penentuan kawasan wilayah masyarakat adat yang ada di Sinjai. Setelah dilakukan negosiasi antara pendemo dan polisi, kedua pihak pun sepakat untuk menggelar rapat dengar pendapat antara masyarakat adat dengan Komisi 3 DPRD Sinjai pada Kamis depan. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Sinjai. Kekeringan di Kabupaten Maros terus meluas hingga menyebabkan puluhan ribu warga kesulitan mendapat air bersih. Pemerintah daerah pun mulai melakukan penyuplaian air bersih ke 9 kecamatan yang terdampak. Sepintas lahan ini terlihat seperti lapangan kosong, padahal awalnya ini merupakan empang penadah air hujan. Kekeringan yang melanda sejak 3 bulan lalu membuat empang mengering. Bahkan hampir seluruh sumur tada hujan di permukiman warga juga ikut mengering. Kekeringan ekstrim yang melanda Kabupaten Maros terus meluas hingga 9 kecamatan. Sekitar 45.000 warga terdampak dan dilanda krisis air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, warga hanya mengandalkan bantuan dari pemerintah. Terkadang mereka pun harus membeli air seharga Rp40.000 untuk digunakan selama 3 hari. Hampir 2 bulan kapan? Iya. Berarti suplai air sudah tidak 2 bulan ya? Iya, air keram ini tidak jalan ya. Beli Pak dari mobil. Oh, dibeli? Ya dibeli 1 galon, satu tandong. 1 tandon. Berapa harganya itu Pak? 40.000. Pemerintah daerah telah menetapkan status tanggap darurat kekeringan. 9 armada truk tangki pengangkut air diterjunkan dengan kapasitas 4.000 hingga 12.000 liter. Karena kita ada 9 unit armada, sebisa mungkin setiap unit itu mengakomodir airnya itu ke 1 kecamatan, sehingga jelas bahwa di setiap kecamatan setiap harinya itu mendapat bantuan air dari pemerintah daerah. 1 unit 1 kecamatan itu bisa berapa kali ya? 3 kali dalam sehari. Oh, berarti bisa sampai 12.000 ya? Betul. Status tanggap darurat akan diberlakukan kurang lebih selama 2 bulan. Pemerintah juga telah menggelontorkan dana biaya tak terduga sebesar Rp100 juta untuk membantu proses penanganan bencana kekeringan di Kabupaten Maros. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros.
Pasangan calon bupati dan wakil bupati petahana Maros, Caidir Mutazim mengunjungi masyarakat di wilayah Kecamatan Pegunungan. Di hadapan tokoh masyarakat, pasangan ini menjanjikan rumah sakit tipe D akan beroperasi tahun depan. Dalam agenda kampanye kali ini, calon bupati dan wakil bupati Maros nomor urut 2, Haidir Syam Mutazim Mansyur, melakukan kunjungan ke 3 wilayah Kecamatan Pegunungan di Kabupaten Maros. Salah satunya Dusun Mapas Saile, Desa 5 Pocoe, Kecamatan Cenrana. Di hadapan tokoh masyarakat, calon wakil bupati Maros Mutazim Mansyur menegaskan pentingnya mengutamakan pelayanan dasar masyarakat, terutama fasilitas kesehatan. Pasangan ini juga berjanji pada tahun depan rumah sakit tipe D di Kecamatan Camba akan difungsikan dan dapat digunakan oleh masyarakat. Bagaimana supaya masyarakat Kabupaten Maros bebas dalam berobat. Dan terakhir, karena kita ini hari bersilaturahmi bersosialisasi di Kecamatan Cenrana, saya menyampaikan kepada masyarakat bahwa insya Allah nanti tahun depan masyarakat Kecamatan Cenrana tidak perlu lagi jauh-jauh ke Kabupaten Maros untuk berobat, karena insya Allah nanti tahun depan rumah sakit tipe D di Kecamatan Camba yang dibangun sekarang, insya itu berfungsi dan akan difungsikan untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Camba, Cenrana, dan Melawa. Pasangan ini juga menerima aspirasi terkait perbaikan jembatan dan bendungan di wilayah ini. Makanya saya bilang tadi, kenapa saya tidak mulai. Raisa Habu melaporkan dari Kabupaten Maros. Memastikan hasil panen di Sulawesi meningkat tajam, Menteri Pertanian Amran Sulaiman ikut terjun ke sawah. Hal ini baru pertama kali dilakukan Mentan saat kunjungan ke Kabupaten Goa. Momen yang tak disangka-sangka terjadi saat Menteri Pertanian Amran Sulaiman ikut menanam padi bersama belasan petani lainnya. Setelah mencopot sepatu dan menggulung celananya, Mentan langsung turun ke sawah yang berada di Desa Sunggumanai, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Goa. Momen Amran turun ke sawah baru kali pertama dilakukan di sela-sela kunjungan kerjanya sebagai Menteri Pertanian di Sulawesi Selatan. Apalagi momen ini terjadi di penghujung masa jabatannya sebagai pembantu Presiden Jokowi di bidang pertanian. Didampingi oleh Kabaharkam Polri, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, serta Bupati Goa. Kunjungan Mentan ke Kabupaten Goa bertujuan untuk melihat langsung hasil panen padi di Goa yang merupakan salah satu wilayah penghasil beras di Sulawesi Selatan. Selain itu, Mentan optimis menargetkan produksi beras di Sulawesi Selatan tahun 2025 hingga mencapai 32 juta ton dengan transformasi pertanian modern. Jadi Menteri Pertanian syaratnya adalah punya skill untuk melakukan menanam padi dengan kecepatan tinggi. Tapi kita harus bertransformasi dari pertanian tradisional menjadi modern. Sekarang saatnya kita operasikan alat panen. Sehingga menekan biaya 70%, 60, 70%. Kemudian losisnya hilang 10%, kita bisa tarik. Kemudian mengurangi biaya. Kemudian bisa meningkatkan produksi. Dengan transformasi pertanian modern, targetnya Indonesia akan bisa mencapai swasembada pangan hanya dengan rentang waktu 3 tahun. Andi Muhammad Sadi melaporkan dari Kabupaten Goa. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rizka Dior mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.